Perumpamaan hakim yang tidak benar buat sebagian orang, termasuk saya, adalah perumpamaan yang cukup rumit dan juga sulit untuk dimengerti. Nah, kalau hari ini kita akan belajar dengan hambanya Pendeta Hari Sugianto untuk memahami hal ini dengan lebih jelas. Karena itu pantengin dari awal hingga akhirnya. Selamat belajar. Ya Pak, makasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada bersama-sama di dalam acara ini pada malam hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan hakim yang tidak benar. Hari ini ketika kita belajar tentang perumpamaan ini, saya merasa perumpamaan ini bukanlah hal yang asing bagi sebagian kita. Ceritanya tampak sederhana, tetapi menarik, saudara. Sekalipun demikian, kadang saya merasa perumpamaan ini bisa disalah mengerti maknanya. Misalnya, seolah-olah Tuhan itu sengaja tidak menjawab permohonan kita. Seolah-olah Tuhan kerjanya memang nggak mau cepat-cepat. Tuhan itu seringkali berlambat-lambat supaya kita itu terus-menerus memohon kepadanya. Ada juga yang beranggapan doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, jika kita terus-menerus meminta, maka pada akhirnya kita akan memilikinya. Artinya apa? Kalau kita ngotot meminta pada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Saudara, apakah memang seperti itu maksud dari perumpamaan ini? Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara masuk di dalam perumpamaan ini. Lukas 18 ayat 1-9 itu dibuka dengan sebuah kalimat. Katanya Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menegaskan katanya. Yaitu apa? Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi jelas di sini saudara bahwa perumpamaan ini merupakan pengajaran tentang doa. Merupakan pengajaran tentang permintaan, permohonan. Bagaimana kisahnya? Nah, saya akan mencoba menceritakan kembali perumpamaan ini dengan bantuan gambar-gambar dari buku cerita anak-anak yang saya dapatkan, saudara. Ya. Nah, saya akan memulai ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, di dalam teks ini dikatakan dalam sebuah kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan hakim ini bahkan dikatakan tidak menghormati seorang pun. Saudara, kalau kita perhatikan hakim yang seperti ini itu adalah seorang pejabat yang tidak adil. Kenapa? Karena dikatakan dia tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan itu berkaitan dengan tindakan kejahatan. Ia adalah seorang yang egois, seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan tidak menghormati siapapun. Inilah hakim yang ada di dalam perumpamaan ini. Berikutnya saudara, dikatakan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Dan dia berkata, belalah hakku terhadap lawanku, katanya. Kalau kita perhatikan saudara, janda merupakan golongan yang lemah di masyarakat waktu itu. Banyaknya perlakuan yang menindas para janda itu membuat adanya aturan-aturan yang melindungi para janda. Misalnya, Tuhan itu melarang orang Israel untuk mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Yang jahat dikatakan. Perpuluhan yang mereka persembahkan itu harus diberikan tidak hanya bagi orang Lewi, tetapi juga orang asing, anak yatim, dan kepada janda katanya. Dicatat di dalam Ulangan 26 ayat 12 supaya mereka itu menjadi kenyang. Jadi saudara, kita perhatikan janda ini menjadi sosok yang rentan dengan ketidakadilan.
Bahkan di dalam zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus itu menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu dikatakan menelan rumah janda-janda. Nah, rupanya janda yang lemah ini, saudara, menghadapi masalah. Ia sekarang datang pada hakim itu untuk membantunya menegakkan keadilan. Ya. Kata selalu yang muncul di dalam ayat ini memiliki pengertian bahwa ia sering datang kepada hakim itu. Ia berulang-ulang datang kepada hakim itu. Ia meminta tolong supaya masalahnya diselesaikan. Kalau hari ini ditolak, esok dia datang lagi. Dia berharap satu saat hakim itu bisa menolong dia untuk menyelesaikan masalahnya. Saya membayangkan, saudara, mungkin sebelum hakim itu hadir di kantornya, janda ini sudah berdiri di depan pagar kantor. Yang mendekati hakim itu dan menceritakan masalahnya. Tetapi hakim itu hakim yang jahat. Ia tidak mau berurusan dengan orang yang tidak memberinya apa-apa. Ia nggak mau tahu atas masalah wanita ini. Pulang dari kantor, si hakim terkejut, saudara. Karena 100 meter dari kantornya, dia ketemu wanita itu lagi. Yang sekali lagi memohon pertolongan. Dia sekali lagi mengabaikannya. Tetapi dikatakan janda itu tidak putus asa. Bahkan ketika hakim itu sore-sore mau jalan-jalan sama istrinya, baru beberapa langkah dari pintu rumah, ia melihat janda itu sedang menunggu. Dan memintanya untuk menyelesaikan masalahnya lagi. Saudara, setiap hari seperti ini tentu menjengkelkan. Tentu tidak mengenakan. Sehingga saudara, hakim itu berkata di dalam hatinya, walaupun aku itu tidak takut akan Allah, walaupun aku itu tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, di sini kita lihat, bagi Pak Hakim ini, si janda ini sosok yang ngeselin, sosok yang menyusahkan dia, membuat dia repot, membuat dia tidak merasa nyaman. Maka dikatakan pada akhirnya dia itu membenarkan janda ini. Tujuannya apa, saudara? Supaya wanita ini tidak mengganggunya lagi. Gambaran yang dilakukan hakim ini mirip dengan seorang anak yang merengek pada mamanya minta mainan di sebuah toko. Pertama mamanya berkata, enggak. Akhirnya si anak merayu lagi ya, minta mamanya, mama ayo belikan mainan. Mamanya berkata sekali lagi, enggak. Si anak, saudara, tidak putus asa. Ia tambah merengek sambil meminta, memegang rok mamanya. Dan mamanya sekali lagi berkata, tidak. Si anak sekarang tidak saja merengek, dia mulai menangis. Mamanya sudah tetap pada pendapatnya dan berkata tidak. Dan mengajak si anak meninggalkan toko itu. Namun saudara, si anak punya kemauan yang keras. Ia nggak mau. Ia terus berdiri di toko itu. Tangisnya itu semakin keras. Para pembeli di toko itu mulai menoleh ke arah si anak dan mamanya. Dan lama-lama saudara, mamanya mulai berpikir, berargumentasi untuk mengajak anaknya ini berhenti dari tangisannya. Tetapi si anak tetap pada keadaannya. Dia menangis terus, tidak mau pergi meninggalkan toko itu. Sampai akhirnya sang mama itu kemudian berpikir, ya sudahlah, dibeli saja mainannya. Daripada dia nangis terus, daripada malu dilihat orang banyak, daripada gak pulang-pulang, akhirnya dibelikanlah anak itu mainan. Kengototannya menggerakkan hati mamanya memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya.
Setelah pertanyaannya tentu bagaimana jika ini dihubungkan dengan pengajaran tentang doa? Apakah doa yang dinaikkan dengan ngotot satu saat akan dijawab Tuhan? Karena Tuhan itu sudah bosan mendengar teriakan kita. Apakah Tuhan itu akan menjawab doa karena dia sudah capek lihat wajah kita yang nongol terus meminta sesuatu? Lu lagi datang lagi, minta lagi, minta lagi. Apakah pada akhirnya Tuhan akan merasa terganggu dengan doa-doa kita sehingga akhirnya dia mengabulkannya? Saudara, jikalau itu yang terjadi, berarti Tuhan itu tidak bijaksana. Tuhan itu hanyalah seperti hakim yang jahat itu. Tetapi saudara, Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, di sini Yesus menegaskan, camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Bukan dimaksudkan bahwa Tuhan itu seperti hakim yang lalim itu. Apakah Allah itu akan membenarkan tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Itulah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berbeda, saudara. Tuhan yang tidak sama dengan hakim itu. Di sini, saudara, sebetulnya kita melihat bahwa Allah itu tidak sama dengan hakim yang jahat. Tuhan itu bukan hakim yang jahat itu. Namun, saudara, kalau hakim yang jahat itu bisa memberikan keadilan kepada janda yang seperti itu, apalagi Tuhan yang baik dan bijaksana itu. Bahkan di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan yang besar dan dahsyat itu membela hak anak yatim dan janda. Mazmur 68 ayat 5 katakan, Allah itu bapa bagi anak yatim, Allah itu pelindung bagi para janda. Setelah perumpamaan ini menunjukkan perbandingan antara manusia yang jahat dengan Tuhan yang baik. Tuhan tidak seperti hakim yang enggan menanggapi. Tuhan itu tidak perlu dibujuk-bujuk supaya memperhatikan. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Sampai ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, benar. Karena itu saudara, di sini kita melihat, kadang keadilan bisa jadi tidak segera dinyatakan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak peduli atau berlambat-lambat. Tuhan itu adalah Tuhan yang membela umat pilihannya. Setelah ketika ia menebus kita menjadi anak-anaknya, ia membeli kita itu dengan harga yang mahal, yaitu melalui darahnya sendiri. Jikalau demikian, masakan ia itu akan mengabaikan kita. Masakan ia itu akan mempermainkan kita. Masakan ia itu akan merancang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Allah itu adalah Allah yang tahu yang terbaik dan yang tepat. Yang penting dikatakan apa? Biarlah kita itu tetap berdoa, tetap berseru dengan tidak menjadi lelah. Kita itu diminta tetap berharap kepadanya sekalipun mungkin situasinya belum seperti yang kita harapkan. Percayalah saudara, kita berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita, bukan Tuhan yang mempermainkan kita. Allah kita itu bukan hakim yang jahat.
Allah kita itu adalah Allah yang peduli kepada kita. Jikalau hakim yang jahat bisa memenuhi, menjawab kebutuhan janda itu, apalagi Tuhan yang baik dan bijaksana. Dia akan memberi, menegakkan keadilan itu pada waktunya, yang Dia tahu tepat dan berguna bagi kita. Saudara, ini adalah satu gambaran yang nampak di dalam perumpamaan ini. Saya serahkan kepada Pak Tony. Oh, terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Hari yang sudah menjelaskan buat kita semua seputar topik hakim yang tidak benar. Dan di saya sudah begitu banyak masuk komentar yang sudah memberikan pertanyaan maupun juga ada komentar yang masuk. Di antaranya ada yang menyampaikan terima kasih buat penjelasannya, mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Apakah salah jika kita berdoa terus kepada Tuhan, walaupun hal itu mustahil, Pak? Ini ada rekan-rekan, karena ada yang menyatakan gini, rasanya kok kayak diulang-ulang terus tiap hari. Apakah Tuhan itu nggak jenuh dengan doa saya? Atau apakah yang saya doakan itu salah? Dan bagaimana saya bisa memahami bahwa saya itu sudah berdoa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, Pak? Gitu, Pak. Iya. Berdoa untuk sesuatu yang mustahil bukan sesuatu yang salah. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu mengerjakan sesuatu yang bisa lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Bahkan bisa lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Kalau kita berdoa untuk sesuatu yang sama dan itu berlangsung terus-menerus, apakah itu salah? Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita selama beberapa waktu, mungkin bertahun-tahun, apakah itu memang sudah waktunya kita berhenti? Saudara, saya pikir tidak demikian. Ada doa-doa yang kita harus naikkan begitu panjang, bertahun-tahun, dan tidak salah saudara mendoakannya. Untuk pertumbuhan rohani, pekerjaan Tuhan, yang kita nantikan Tuhan bekerja dengan indah di sana, mungkin kita butuh waktu yang lama seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tapi doakan, saudara. Tuhan kita itu sekali lagi bukan seperti hakim yang jahat, yang bosan lihat muka kita, bosan dengan permintaan kita. Enggak. Malah tadi dikatakan kita itu perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Malah Tuhan mengharapkan ya sampai akhirnya nanti, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia masih menjumpai iman anak-anaknya yang masih berdoa, yang masih berharap, yang masih menantikan pertolongan Tuhan. Jadi tetaplah berdoa dan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan-keluhan saudara di dalam doa-doa saudara. Kalaupun itu belum terjawab, berdoalah terus. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan di dalamnya. Tetapi sekali lagi, bukan berarti banyaknya doa akan membuat doa itu terjawab. Bukan berarti seringnya kita mengucapkannya, maka Tuhan akhirnya menjadi bosan dan menjawab doa kita. Tidak, saudara. Tuhan itu ada di dalam hikmatnya, di dalam kebaikannya, di dalam rencananya. Dan dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan anak-anaknya. Jikalau doa itu merupakan doa yang menghasilkan sesuatu yang buruk bagi anaknya, itu bukanlah doa yang perlu dijawab Tuhan. Seperti perumpamaan yang lain, yang Tuhan ceritakan, apakah ada orang tua yang ketika anaknya meminta roti terus kasih batu? Kan tidak ada, saudara. Allah juga seperti itu. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Demikian Pak Tony. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak. Benar nggak Pak kalau dikatakan bahwa kita itu ketika doa kita mau dijawab kita harus berpuasa,
kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan sehingga mengetuk hati Tuhan. Apakah harus demikian, Pak? Dengan berbagai cara, ada yang berpuasa maupun melakukan ya semacam memaksakan kehendak dan ini, Pak, sehingga istilahnya itu yang akan mengetuk hati Tuhan. Bagaimana seharusnya, Pak? Iya, mengenai doa yang ditambah dengan puasa, ditambah dengan tindakan-tindakan tertentu, kita melihat itu dilakukan oleh orang-orang hamba-hambanya, nabi-nabinya di Alkitab, saudara. Dan karena itu kita melihat ada beberapa peristiwa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan itu berdoa dan berpuasa. Tetapi sekali lagi, itu tidak selalu akan menjamin doa saudara terjawab. Berdoa dan berpuasa memiliki makna sendiri, di mana kita itu betul-betul mengkhususkan diri, membawa diri kita di dalam doa, dengan serius kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti saudara, dengan doa yang plus puasa itu nanti kemudian akan membuat apa yang kita inginkan itu tercapai. Saudara lihat Daud, ya, dia pernah melakukan itu. Tetapi apa jawab Tuhan? Anaknya yang diinginkan tetap hidup, anak itu mati. Ya. Tuhan tidak menjawab, bahkan pada hambanya Daud ini. Dan kita juga melihat ada doa-doa yang seperti itu yang dijawab, saudara. Tetapi prinsipnya adalah Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa saudara rayu-rayu dengan tindakan saudara. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang akhirnya mengikuti kemauan kita karena kita memaksanya. Jikalau begitu, dia bukan Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan, dia tahu yang terbaik. Dan dia akan menetapkan yang terbaik itu. Kalau anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu berdoa dan berpuasa, itu menjadi bagian di mana dia itu berada bersama-sama dengan Tuhan. Dia merasakan kehadiran Tuhan di sana. Dan dia mencari apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan di sana Tuhan akan mengerjakan, menyatakan kehendaknya yang terbaik. Di dalam saat-saat yang seperti itu. Demikian dari saya, Pak. Oh iya, ini saya akan tampilkan ada pertanyaan dari Facebook, Pak. Shalom, Pak. Selamat malam. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang berdoa dengan terus menggunakan nama Tuhan Yesus? Contohnya bagi beberapa orang, oknum, ya, apakah itu baik dan apakah itu salah, Pak? Boleh, Pak? Dari Facebook. Ya. Ketika kita itu berdoa dengan menggunakan kata dalam nama Yesus, atau formulasi yang diajarkan kepada kita dalam nama Tuhan Yesus, setelah ini adalah bagian yang mengajak kita, atau kita sebagai anak-anak Tuhan itu diajak berdoa dengan menyadari bahwa kita itu punya Tuhan yang di dalam Yesus itu, yang akan menjadi bagian yang mengarahkan kita, meluruskan langkah kita. Dan doa yang kita naikkan ini bukanlah doa yang kita naikkan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena memang kita itu berelasi di dalam Kristus, maka kemudian disitulah kita menaikkan doa-doa kita. Nah, ketika doa di dalam nama Yesus ini kemudian boleh dikatakan, apakah mungkin kalau kalimat saya salah atau kurang tepat disalahgunakan, semua dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini milik saya, dalam nama Yesus motor ini milik saya, dalam nama Yesus gadis ini jadi pacar saya, itu sudah bukan hal yang tepat lagi. Kenapa, saudara? Karena kalau kita lihat penggunaan dalam nama Yesus menunjukkan ketundukan kita di dalam Dia sebagai Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang sekali lagi bisa kita manfaatkan. Kalau Dia hanyalah Tuhan yang bisa kita manfaatkan, Dia bukan Tuhan. Tetapi ketika kita menggunakan dalam nama Tuhan Yesus, itu menunjukkan ketundukan kita kepada Dia sebagai Tuhan juga.
Jadi saudara, pola-pola yang seperti itu jikalau dilakukan tentu kurang tepat. Demikian, baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Triwahe. Agak susah namanya, minta maaf kalau saya salah menyebutkan. Berdoa yang saya lakukan ialah berdoa kiranya Tuhan menghendaki buka jalan dalam masalah yang saya hadapi. Jika itu bukan kehendak Tuhan, ampuni saya. Namun bila bukan kehendak Tuhan, ampunilah saya. Masalahnya adalah bagaimana saya tahu jawaban atau kehendak Tuhan? Karena seringkali justru saya menganggap bahwa saya memaksakan kehendak, bahkan melakukan apa yang kehendak saya sendiri, Pak. Artinya kita bagaimana bisa tahu bahwa itu kehendak Tuhan atau kita yang memaksakan kehendak kita di dalam hal ini, Pak? Iya, pertanyaan yang sangat baik dan sulit untuk dijawab pemisahannya. Kenapa? Karena sebetulnya antara permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan kadang sangat beririsan tipis dengan keinginan daging kita. Beririsan yang sangat tipis juga dengan keinginan-keinginan ambisi kita. Bahkan itu di dalam pelayanan. Termasuk doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ya, baik itu mengenai dirinya maupun tentang pelayanannya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan atau tidak? Saudara, sekali lagi kita itu diminta untuk terus-menerus menyocokkan diri kita dengan Tuhan. Ada beberapa keinginan-keinginan, harapan-harapan saya, bahkan di dalam pelayanan yang tidak terpenuhi. Ketika saya mendoakannya, saya merasa itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang positif di dalam pelayanan. Tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawabnya. Di dalam perjalanan waktu itulah saya mengenal Tuhan tidak menghendaki saya ke sana. Di dalam perjalanan waktu itulah melalui firman yang saya baca, firman yang saya renungkan, firman yang saya dengar, Tuhan itu mengarahkan saya pada kehendaknya, bukan pada kehendak saya. Doa yang tadi saudara naikkan itu adalah doa yang sangat indah, yang dimana saudara mencoba menundukkan diri di dalam kehendak Tuhan. Tetapi jikalau saudara belum tahu ini kehendak Tuhan atau tidak, jangan ragu-ragu untuk terus berdoa. Sebelum saudara tahu ini betul yang Tuhan kehendaki atau tidak, doakan, tidak masalah saudara. Doa itu saudara dihargai oleh Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan jikalau saudara mendoakannya, Tuhan akan juga menuntun saudara pada kehendaknya. Demikian Pak. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Dia menyampaikan Pak, saya ini seringkali jatuh dalam dosa Pak. Namun ketika saya berdoa, saya merasa bahwa kuasa doa itu saya nggak merasakan. Bahkan saya merasa makin jauh dari hadapan Tuhan. Dan dengan berdoa pun saya merasa malu di hadapan Tuhan. Dan saya harus seperti apa Pak? Ini pertanyaan dari Instagram Pak. Iya. Ketika kita itu berkanjang di dalam dosa, tanpa disadari saudara kita itu menjauh dari Tuhan. Bahkan tadi seperti yang saudara rasakan, saudara merasa malu datang kepada Tuhan. Tapi ketika tadi saudara katakan, saya merasa malu datang kepada Tuhan, justru disitulah saya merasa melihat saudara adalah anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih dan selamatkan. Kenapa? Karena ada satu rasa tidak nyaman di sana. Ada rasa yang tidak ingin melakukan dosa, tapi saudara terus melakukannya. Saudara ingin menyenangkan Tuhan, tetapi saudara nggak bisa. Dan itulah yang saudara rasakan. Karena itu ketika saudara menghampiri Tuhan, saudara merasa tidak enak.
Itu seperti ketika kita itu bersalah pada orang tua kita. Dan kemudian kita rasanya berkomunikasi tidak nyaman. Duduk di meja makan sepertinya mau ngomong rasa tidak enak. Karena kita sedang menyimpan satu kesalahan. Atau mungkin kita takut berbicara. Tua kita bersalah. Itulah yang terjadi, saudara. Kapan pelepasannya? Ketika saudara mengakui segala dosa saudara, maka saudara akan merasakan kebebasan. Seperti seorang anak yang menyembunyikan kesalahannya di depan orang tuanya, dan kemudian ketika dia mengakuinya, dan orang tuanya mengampuninya, bukankah semuanya akan beres kembali? Ketika saudara datang kepada Tuhan, datanglah mohon ampun atas segala dosa saudara. Kalau saudara berkata, tapi nanti saya berdosa lagi, Pak. Saudara, saya tidak katakan pengampunan yang Tuhan berikan itu kemudian akan bisa dianggap remeh. Karena kita bisa datang minta ampun dan Tuhan ampuni dan kemudian selesai. Tidak. Tetapi Allah itu adalah Allah yang murah. Datanglah kepada Dia, mintalah ampun atas segala dosa saudara. Dan mohonlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup saudara untuk menolong saudara bangkit lagi. Kalau jatuh lagi bagaimana, Pak? Datang lagi kepada Tuhan. Mohon ampun. Dan mohon Roh Kudus mengangkat saudara lagi. Kalau berdosa lagi bagaimana? Lakukanlah lagi. Sampai kapan Tuhan akan mau menerima saudara? Saudara, kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Hampiri Dia, Dia. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dia yang sudah mati bagi saudara, Dia akan terus bekerja di dalam hidup saudara, mengangkat saudara kembali. Sebab ketika Dia menyelamatkan saudara, Dia merindukan saudara akan menjadi anak yang bisa dipakainya, yang akan dipakai untuk kemuliaan namanya. Dan saudara akan merasakan itu ketika saudara kembali berupaya untuk hidup bagi Dia dan menerima anugerah yang terus-menerus boleh saudara rasakan. Demikian Pak Tony. Wah, ini ada masih banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Ada banyak komentar yang sudah disampaikan di sini. Ada beberapa komentar yang saya akan coba bacakan. Nggak ada dosa yang nggak Tuhan ampuni. Datang sama Tuhan, rendah hati, minta pengampunan. Kita selalu berharga meski berdosa. Jangan biarkan iblis bekerja. Dan masih banyak komentar yang masuk. Namun ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Nggak terasa waktunya sudah 30 menit lebih. Pak, saya merasa bahwa hidup saya itu gagal karena saya punya dosa masa lalu, Pak, yang menurut saya itu belum diampuni. Dan ketika saya menjalani pekerjaan, menjalani hubungan, saya selalu gagal. Walaupun itu setiap hari saya berdoa. Yang menjadi pertanyaannya, Pak, apakah itu semua karena dosa masa lalu saya atau seperti apa, Pak? Apakah saya mengalami kutuk masa lalu yang belum bisa diampuni atau saya harus seperti apa? Ini pertanyaan, Pak, dari Instagram. Iya. Dosa seperti apakah saudara yang tidak bisa diampuni? Karya Kristus itu begitu besar. Saudara, kalau lihat kehidupan para rasul, kesaksian dari para tokoh-tokoh Kristen, saudara akan menemukan di sana banyak kegagalan, bukan? Siapa Paulus? Penganiaya jemaat, saudara. Dia punya masa lalu dengan dosa yang bertumpuk seperti itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, di sana dia merasakan anugerah yang begitu besar. Dan itu banyak dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kristen, dan banyak orang-orang di zaman ini. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Yesus itu tidak bisa mengampuni. Tidak ada dosa yang begitu besar sampai kuasa salib itu tidak sanggup untuk melepaskannya. Terus kenapa saudara merasakan itu? Saudara, itu adalah bagian yang
masih menjadi ingat-ingatan kita. Bahkan itu adalah pekerjaan iblis yang terus-menerus menuntut kita. Yang ingin mengatakan kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu berdosa dan kamu kamu tidak layak untuk melayani Tuhan, kamu tidak layak hidup bagi Tuhan, kamu gagal. Saudara, iblis itu seperti penuntut yang seperti itu, saudara. Tapi sekali lagi, saudara punya pembela, yaitu Kristus. Tiap kali saudara merasakan itu, katakan, di dalam darah Kristus yang menebus saya, itu sudah diampuni. Saya sudah dilepaskan. Pengalaman masa lalu yang buruk bisa jadi masih menempel, saudara. Tetapi bukan berarti tidak ada pengampunan. Dosa-dosa kita di masa lalu masih bisa teringat di dalam pikiran kita. Tetapi bukan berarti tidak ada anugerah di sana. Saudara, bangkit ya, letakkan itu. Kalau muncul lagi, katakan bahwa darah Kristus itu cukup sudah mengampuni saya. Dan saudara akan merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Letakkan itu semua dan jalani kehidupan saudara dengan anugerah Tuhan. Melalui anugerah demi anugerah itulah saudara akan melewati kehidupan saudara. Jangan biarkan suara-suara itu, saudara, terus merasuki hati kita sampai saudara tidak bisa bangkit. Letakkan itu, ya, buang itu. Kalau muncul lagi di dalam ingatan kita, letakkan lagi. Dan saudara, pengampunan Kristus itu cukup bagi saudara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, katanya, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang akan Tuhan kerjakan, saudara, ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan kehadiran Kristus itulah yang memberikan anugerah di dalam kehidupan saudara. Demikian, Pak Tony. Terima kasih banyak Pendeta Hari, dan ini sangat menarik. Masih banyak komentar, namun waktu kita sudah di penghujung acara. Ya, ada banyak pertanyaan, namun saya juga perlu menyampaikan buat rekan-rekan semua, kita sudah membahas beberapa topik dari rekan-rekan yang sudah bertanya. Bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry, kita sudah upload di channel tersebut. Dan kita akan masuk di sesi terakhir, yaitu mendoakan buat setiap rekan-rekan. Ada beberapa pokok doa yang sudah masuk di saya. Yang pertama datang dari Instagram, Pak. Tolong doakan, anak saya sudah 3 hari tidak mau makan. Entah kenapa, jadi dia juga belum tahu penyebabnya atau sakitnya apa, Pak. Kita doakan buat anak dari Goge. Ini kalau di Instagram itu namanya unik-unik, saya nggak tahu ini nama inisial mungkin kebanyakan ya, Pak. Dan ya, ada juga yang berdoa, Pak, tolong doakan, Pak, saya sangat sulit mencari pekerjaan karena memang awalnya saya pindah ke kepercayaan, Pak. Dari non ke masuk ke Kristen, jadi rekan-rekan kerja saya pun menghindari, Pak, bahkan menjauhi. Kita doakan juga buat rekan kita ini, Pak. Baik, saya akan persilakan kepada Pendeta Hari untuk menolong kita di dalam doa, mendoakan setiap rekan yang dimana ada yang sedang mengalami sakit, dan juga buat rekan-rekan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Kami persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengarkan seru doa kami. Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami. Engkau juga bukanlah Allah yang berlambat-lambat di dalam menolong kami. Saat ini kami membawa kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang juga akan terus mengerjakan karya-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya para hamba-hamba-Mu yang mendengar akan acara ini dan mengikutinya. Di dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Di dalam pergumulan mereka dengan kehidupan sehari-hari.
di dalam pergumulan mereka dengan dosa yang kadang masih menjadi bagian di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ya kiranya Engkau terus menolong, mengulurkan tangan. Dan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Untuk mereka boleh terus bangkit lagi, dan boleh merasakan anugerah demi anugerah yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Malam ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan. Ada yang bergumul di dalam pekerjaannya, karena sedang mencari di dalam pekerjaan. Dan mungkin bukan hanya saudara kami ini, masih ada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Engkau yang menilik mereka. Mereka berseru-seru kepadamu, dan Engkau juga yang akan mengerjakan rencanamu di dalam kehidupan mereka. Ulurkanlah tanganmu, bukalah jalan bagi mereka ya Tuhan. Untuk mereka boleh merasakan kembali pemeliharaanmu di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami teringat saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya ada seorang anak yang sudah beberapa hari ini tidak mau makan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu di mana anak ini berada. Tapi kami rindu Engkau malam ini menjamahnya, memberikan pemulihan yang sempurna bagi anak ini. Dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah rumah tangga ini. Dan Engkau hadir bersama orang tuanya yang resah, yang khawatir, yang takut. Tetapi biarlah Engkau terus menolong mereka. Sekali lagi mohon berkat-Mu atas kehidupan kami. Berkati pelayanan Bara Ministry dengan segala aspek pelayanan, bahkan bagian-bagian pelayanan yang Kau percayakan. Dan Kau akan terus memakai hamba-Mu Pak Tony bersama rekan-rekan, bahkan pelayanan ini terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, terima kasih banyak buat hambanya Pendeta Hari yang sudah menyampaikan topik malam hari ini, hakim yang tidak benar. Dan topik tersebut sudah dijelaskan dengan sangat baik dan mewakili rekan-rekan juga yang ada menyampaikan terima kasih. Dan perlu juga saya sampaikan, tayangan ini akan segera diupload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhirnya di akun tersebut. Karena tadi ada beberapa pertanyaan seputar topik yang dibahas malam hari ini, di mana sudah dijelaskan di dalam penjelasan. Jadi rekan-rekan bisa mendengarkan kembali di YouTube dari Bara Digital Ministry. Esok hari kita akan kembali live di jam 7 malam. Saya mengajak setiap rekan-rekan untuk bisa menyaksikan program dari Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Boaz Tony mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih saudara-saudara semuanya.